jam 2 pagi, gempa 1 jam, Sinila meletus. Sinila meletus berarti jam 3.20, kan udah agak kelihatan ini. Udah mulai pagi itu kan, lihat kawah, aliran lahar panas itu ke arah samping kanan desa, warga lari ke barat. Terus melihat orang yang sudah jalan dulu, yang meninggal di depan SD kan kelihatan dari belakang. Yang bawa senternya. Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek, di mana di podcast ini kita akan mengulas dan mengupas kiprah dari para tentara langit atau relawan yang berjuang di jalan kemanusiaan, di mana mereka berjuang karena hati nurani, bukan karena materi. Saat ini kita sudah bersama dengan salah seorang relawan yang berada di Temanggung, kota Temanggung, yaitu dengan Mbah Sutikno. Selamat bergabung Mbah Sutikno di podcast Jejak Penolong. Siap. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selalu semangat. Selalu semangat. Oke. Mbah Tikno, ini kan Mbah Tikno itu sudah cukup dalam tanda kutip sepuh ya. Ya betul. Di dunia. Manula. Relawan sudah manula. Termasuk ya. manula. Ya. Tapi masih semangat untuk menjadi relawan ya. Betul. Ini Mbah Tikno sudah berapa tahun Mbah jadi relawan ini? Saya sekitar berapa ya? 30-an tahun lah ya. Karena saya berawal dari pertama kali saya belajar menolong ngangkat jenazah itu waktu di gempa Larantuka. Larantuka di NTT? Flores, ya. Tahun? 93. Tahun 93? Ya, pas gempa Larantuka itu kan terjadi tsunami lokal di sana, gitu, yang Pulau Babi hilang itu. Oh, Pulau Babi hilang? Iya, yaitu kita pertama kali kita menolong, kebetulan saya lagi merantau di sana. Kan basic saya itu dulu kan pernah mengalami musibah bencana. Jadi tahun 79, tepatnya 20 Februari 79, saya jadi kepala desa, masih baru jadi kepala desa lah. Desa saya kena musibah, kena gas beracun Sinila itu. Yang meninggal warga saya 147 jiwa. Jumlah total yang meninggal 149 jiwa. 147? 9. Jumlah semuanya 149 jiwa. Korban gas beracun itu. Tapi yang warga saya sendiri cuma 147. Jadi yang 2 orang itu mau menolong. Mas Hisam sama guru guru agama, sama 1 sopir Mas Bawon itu dari Batur, tetangga desa itu yang mau menolong malah ikut jadi korban waktu itu. Jadi totalnya 149 jiwa. Ya. Itu berarti Mbah Tikno ini kan dari tahun, kalau tadi 30 tahun berarti tahun 93 ya? 93 ya. Mulai jadi relawan. Ya. Tetapi peristiwa yang melatar belakangi Mbah Tikno jadi relawan itu karena pernah mengalami musibah. Justru masa dulunya lagi ya? Iya benar. Karena pernah mengalami musibah, warganya pada meninggal kena gas beracun. Waktu itu terus kita merantau ya, saya merantau sampai ke NTT, kemana-mana. Kebetulan pas di NTT itu ada kejadian musibah Larantuka itu, gempa Larantuka. Kita di situ ya panggilan jiwa lah, pengen mengingat dulu warga saya ditolong oleh teman-teman relawan. Dari mana-mana kita nggak kenal, semuanya ikhlas nolong keluarga saya, warga saya. Disitulah, ya ini mungkin saatnya saya harus membalas budi itu loh. Nah disitulah saya mulai bangkit. Di situ saya pertama kali ngangkat jenazah juga. Terus akhirnya sampai seusia ini sekarang. Jadi di mana ada bencana berskala nasional ya, seperti kayak Liwa, gempa Liwa, kita berangkat. Tsunami Aceh kita berangkat. Lombok, termasuk gempa Lombok, termasuk kemarin Cianjur kita berangkat. Jadi latar belakang sesungguhnya Mbah Tikno terjun di dunia relawan tuh? Ya ini karena kebetulan saya ini kan punya komunitas di Jateng, ini ada Sarda Jateng namanya ya, yang didirikan oleh Mbah Eko dan teman-teman sesepuh relawan Sarda Jateng. Kita
Dulu waktu itu Mbah Eko masih di perhubungan, dia masih bekerja, tapi saya salut kepada beliau. Dia salah seorang pegawai negeri, tapi jiwa dan tidak hanya jiwanya saja, sampai materinya itu pun kalau begitu ada musibah, Mbah Eko selalu mensupport terhadap teman-teman kita semuanya. Nah, disitulah saya berawal dari saya berteman dengan Pak Eko seperti kakak beradik sampai sekarang ini. Beliau juga usianya juga lebih dari saya sekarang, tapi semangatnya juga ya mudah-mudahan beliau masih terus sehat sebagai support terhadap teman-teman kita, khususnya relawan di Jawa Tengah ya, pada umumnya. Berkat jasa-jasa beliau, saya terus terang sampai saat ini bila mana terjadi ada musibah bencana, apalagi yang berskala nasional, apapun yang terjadi kita mesti berangkat dan memberangkatkan teman-teman. Tidak hanya saya sendiri, kita punya komunitas banyak di Temanggung ini juga ada dari selain Sada Jateng, kita juga punya teman anggota Baguna Temanggung, ini juga yang eksis juga, ke Palu juga kita kirim ke sana. Loh, Mbah Atik, ini kan berarti jenengan setiap kali ada bencana terutama nasional juga kan ya? Iya. Lokal aja berangkat apalagi nasional ya? Iya, betul. Itu pasti kan membutuhkan nggak cuma tenaga aja kan ke sana kan? Betul. Pasti ya butuh biaya, waktu, dan sebagainya. Dan harus meninggalkan keluarga, itu gimana? Betul. Alhamdulillah. Ini, maka saya yakin, ya, Amjul. Saya punya keyakinan apapun yang kita perbuat dengan niat ikhlas, gitu. Allah ini selalu memberikan jalan. Ibaratnya kita ada musibah, misalnya kayak kemarin di Cianjur contoh ya kan. Kita misalnya tidak punya uang, begitu ini teman-teman ini pada datang ngumpul gitu loh. Ini Cianjur, Basarnas minta bantuan untuk kirim personel untuk evakuasi di sana. Gimana, Mbah? Ya, kita gimana lah semuanya. Dengan dasar iuran dan lain sebagainya buat biaya kita berangkat, transportasi itu semuanya kayak gitu. Jadi anak-anak saya semuanya ini termasuk anak saya sendiri, keluarga sendiri itu kalau ada bencana itu apapun yang kita punya. Apapun yang kita punya. Berikan. Yang penting kita bisa berangkat. Bisa berangkat, bisa membantu. Swadaya berarti? Swadaya, semuanya swadaya. Pribadi, swadaya, teman-teman juga seperti itu. Termasuk kita, sekarang ini ada usaha rental alat-alat gunung dan sebagainya, itu sebagian disisihkan untuk kas kepentingan kalau ada musibah mendadak, ada bencana mendadak, minimal anak-anak ini untuk transportasi kita sudah punya kas untuk berangkat, tidak harus ngutang-ngutang atau gimana. Nah, itu kita yakin dengan itu, alhamdulillah ya alhamdulillah sampai berpuluh-puluh tahun sampai saat ini kita masih bisa berjalan tanpa kita minta bantuan ke siapapun. Semuanya kita serahkan pada yang di atas. Bukan di atas genteng tapi bukan, Allah Subhanahu wa taala tentunya ini. Ya, karena kita punya keyakinan itu. Ya, itu sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa berjalan. Dan juga ada alhamdulillah lagi. Kemarin waktu Covid, ini saya cerita Covid ya, di Temanggung. Saya kebetulan sebagai koordinator lapangan Covid mengcover Temanggung ini wilayahnya 20 kecamatan. Kita bagi dua, Mas Adi sama teman-teman yang lain mengcover 9 kecamatan. Saya sama Mas Lutfi itu mengcover 11 kecamatan. Banyak. Jadi juga. Siang malam selama Covid kemarin kita kadang-kadang sampai tidur di makam sama anak-anak. Itu ngapain, Mbak? Pemakaman COVID. Jadi pemakaman COVID itu kita dapat tugas untuk selain memandikan, mensucikan jenazah yang Muslim, gitu. Kita juga memakamkan jenazah COVID sampai kita, karena pernah terjadi satu hari satu malam Temanggung itu yang meninggal jumlahnya 26 jiwa. Jadi sampai tidur di makam. Berangkat pagi, pulang pagi kita. Pakai APD tidur di makam itu. Tapi alhamdulillahnya, begitu Covid berhenti, anak-anak yang ikut tim saya ini kemarin, itu yang kemarin itu sebelum ada Covid masih nganggur, alhamdulillah kita dapat link pekerjaan, ada yang di perhotelan, ada yang di rumah makan dan lain sebagainya. Nah, inilah anugerah dari Allah. Berarti semuanya nggak nganggur ya? Jadi nggak nganggur, alhamdulillah sampai sekarang itu dulu. Jadi inilah apapun yang kita berbuat dengan ikhlas,
pasti ada jalan. Dan itu keyakinan saya, keyakinan yang sudah melekat di diri saya sampai sekarang. Wah, luar biasa. Di usia yang sudah tergolong senja, masih semangat Mbak Eko ya? Ya saya. Maaf, bukan Mbak Tikno. Mbak Tikno, ya Mbak Tik. Mbak Eko. Betul. Ini kita kembali flashback Mbak ya. Flashback pada saat, tadi ceritanya cukup menarik juga Mbak. Menarik tapi ya kasihan juga sih. 147 jiwa saya, warga saya. Warga jenengan waktu itu jadi kepala desa. Kepala desa. Iya. Jadi status saya itu sampai sekarang ya masih kepala desa tapi tidak punya warga. Nggak punya warga, nggak punya desa. Jadi sampai sekarang belum dicabut? Belum dicabut? Belum, stempel juga masih di tempat saya. Itu desa apa Mbak? Desa Kepucukan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Termasuk letter C, tanah-tanah desa Kepucukan masih ada di tempat saya. Loh, itu gimana itu Mbak? Nggak tahu, waktu itu kan dari pemerintah itu kan cuma diberi kabar kalau tanah Kepucukan, tanah-tanah yang dianggap di tanah merahkan oleh pemerintah waktu itu kan. Warga saya sebagian ditransit ke Batu Raja. Tapi sebagian juga masih ada yang di tetangga-tetangga desa di wilayah Batur sekarang. Ada yang di Pesurenan, di Bekasiran, dan lain sebagainya. Itu kejadian apa? Kejadian besar apa itu Mbah? Gas beracun. Gas beracun meletus kawah Sinila. Kawah Sinila. Ya, warga saya mau mengungsi malah kena gas beracun di depan SD. Itu Impres, tahun berapa Mbah? Tepatnya tanggal 20 Februari 1979. Ingat banget ya? Ingat. 20 Februari 1979. Harinya Selasa Legi. Sampai hari pasarannya apal ya, Selasa Legi. Hari pasaran apal. Ya. Itu kejadian yang dialami sendiri oleh Mbah Tikno. Betul. Di mana 147 warga saya tahun 75. 79. 79. Ya. Waktu itu Mbah Tikno umur berapa? Saya sekitar berapa ya? 24-an ya. 24 itu sudah jadi kepala. Sudah jadi kepala desa. Kepala desa. Ya. Kepala desa termuda Jawa Tengah waktu itu. Karena dulu masih saya masih gubernurnya Pak Suparjo Rostam. Saya jadi kepala desa itu. Kepala desa termuda Jawa Tengah. Jawa Tengah waktu itu. Dan terlama sampai sekarang. Nggak dicabut, nggak ada pemberhentian sampai sekarang. Saya belum menerima pemberhentian juga belum apa sampai sekarang. Asik ya kayak ini. Stempelnya masih ada. Masih ada. Kisah nyata ini loh, udah abal-abal ya kan. Gitu. Tapi desanya sudah nggak ada. Desanya nggak ada, sudah jadi sekarang ladang-ladang. Termasuk tanah-tanah saya ini sebagian itu entah yang jual belikan siapa saya nggak tahu. Loh, tapi suratnya masih megang? Masih, letter C-nya warga Kepucukan itu masih di tempat saya. Termasuk tanah-tanah almarhum bapak saya itu semuanya di saya semuanya. Sampai sekarang. Jadi setelah 79 itu warga yang selamat ditransmigrasikan ke Lampung ya, Batu Raja Lampung. Iya. Oh, Lampung tapi Utara ya. Tanahnya nggak diurus? Nggak diurus sampai sekarang, saya juga belum mengurus tanah. Tahu dijualin sampah yang jual ya juga nggak tahu. Karena ya saya mikir lah tahu nanti suatu saat kan pasti kita temukan gitu. Sebentar Mbah, itu kan korbannya banyak ya, sampai 147 warga. Iya. Itu ceritanya gimana sih Mbah? Jadi gini, ini antara desa saya dengan kawah Sinila ya. Kawah Sinila itu sebenarnya ladang dulu, bukan kawah. Oh, ladang. Ladang saya itu. Ladang milik Mbah Tikno? milik bapak saya. Namanya Blok Sinila ya. Blok Sinila itu ladang bapak saya ini yang di ujung paling bawah itu ada mata air panas. Nah, itu kata orang tua dulu itu dinamai si gluduk. Memang bunyi gluduk itu, tapi kita buatkan kolam. Oh, berarti dia aktif ya? Aktif, buat orang mandi itu. Kalau dari Nyangkul itu kan mandinya di situ, air panas gitu. Pulang cangkul udah bersih, udah mandi gitu loh. Itu. Jadi nggak ngerti kalau itu mau meletus gitu kan. Karena nggak ada asap, nggak ada apa-apa. Cuman airnya panas gitu loh. Nah itu jarak dari kawah Sinila itu kira-kira sampai ke desa saya 1 kilo lah. Ya, tepatnya, lah itu meletus jam 2.20. Ini lahar panasnya, magmanya ini mengalir ke
bawah sebelah kanan desa saya. Tepatnya memutus jalur akses jalan raya Dieng Batur di sebelah kanan sumur Jalatunda persis, itu terputus. Kena lahar panas. Lah warga desa saya ini kan jarak dengan jalan yang terputus itu kan cuma setengah kilo. Dan asapnya kan kelihatan dari desa itu. Asap lahar panasnya itu kan kelihatan. Warga saya ini takut lahar panasnya masuk ke desa, pada lari ke barat, arah barat, ke Batur, ya maksudnya mau mengungsi ke kecamatan Batur, gitu. Lah mau mengungsi itu dari desa saya melewati satu makam setengah kilo jaraknya, terus ada SD Impres setengah kilo lagi itu. Jadi jarak dari desa sekilo lah sampai SD Impres. Nah di depan SD itu disitulah warga saya pada jadi meninggalnya di situ, di aspalan jalan raya. Itu kenapa, Mbak? Itu ini, jadi apa? Tebing di depan SD itu ada tebing sekitar 4 meter lah tingginya, itu ada tanah retak. Tanah retak ini sekitar berapa senti lah, itu 30 senti kali ya. Nah disitulah yang mengeluarkan gas beracun. Gas beracunnya lewat situ. Iya, jadi orang meninggalnya di situ semuanya. Jumlah total 147 warga saya plus 2 tetangga desa dari Batur, Mas Bawon sama Pak Hizam yang mau menolong ikut jadi korban itu. Itu di situ semuanya, satu area. Sedangkan warga saya yang larinya tidak terus sampai ke SD, cuma sampai ke makam, pada masuk di makam semuanya malah selamat sampai sekarang. Itu masuk ke makam kenapa, Mbak? Kan melihat. Jaraknya kan dekat setengah kilo kelihatan. Kalau udah pagi itu kan kelihatan. Itu jam berapa sih kejadiannya? Jam 2.20 itu gempa 1 jam full. Jam 20 itu jam 8? Pagi. Jam 2 pagi? Iya, jam 2 pagi. Gempa 1 jam, sinilah meletus. Sinilah meletus berarti jam 3.20, kan udah agak kelihatan ini. Udah mulai pagi itu kan. Lihat kawah, aliran lahar panas itu ke arah samping kanan desa, warga lari ke barat. Terus melihat orang yang sudah jalan dulu, yang meninggal di depan SD kan kelihatan dari belakang. Yang bawa senternya sudah masih hidup tapi nggak bergerak dan lain sebagainya kelihatan. Nah dari situ bude saya memutuskan, yuk kita meninggal udah masuk ke makam sekalian, justru malah hidup semua. Oh maksudnya kalaupun meninggal ya langsung di makam situ, di lokasi makam ya, situ. Pemikiran bude saya, almarhum bude saya. Justru selamat. Justru malah selamat sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Kalau bude saya sudah meninggal karena usia. Usia ya. Iya. Luar biasa sekali ceritanya. Berarti memang masa lalu Mbah Tikno ini pernah merasakan namanya musibah ya. Apapun paling musibah yang menurut saya paling terberat adalah orang kena musibah bencana alam. Karena sudah kita harta benda hilang, ya kan? Harta benda tidak bisa dibawa, kita pergi cuman ya apa yang dipakai, ya kan? Saudara pada meninggal, warganya meninggal, disitulah beban mental yang sangat luar biasa. Saya sampai bertahun-tahun, saya untung nggak jadi stres, nggak jadi orang gila itu. Kalau ingat itu masih seperti itu. Maka ya dengan adanya saya ikut jadi berkecimpung di dunia relawan, di dunia kemanusiaan ini, justru malah menyembuhkan semangat hati saya untuk inilah arti hidup yang sebenarnya, yang hakiki itu. Kalau kita bisa menolong sesama, itu akan lebih bermakna. Karena kalau kita nggak seperti itu, menurut saya nih, pemikiran saya, harta benda yang kita cari bertahun-tahun bisa lenyap cuma 1 jam kan? Iya. Contoh tempat saya nih, ini kita nggak menceritakan orang lain, ceritakan pengalaman pribadi saya. Kita punya harta benda, punya apa, semuanya lenyap seketika, ya kan? Bahkan nyawa saudara, warga saya jadi korban, hilang semuanya, ya kan? Arti hidup, jadi hidup paling banyak, itu paling bermanfaat, yaitu orang yang mau banyak saudara, banyak teman, itu dimana kita nggak akan kelaparan tentunya, banyak saudara. Terus yang mau punya jiwa rasa solidaritas, terutama di bidang masalah kemanusiaan, menolong orang. Insya Allah kalau kita mau menolong siapapun yang kita tolong, gitu,
Dan kita jangan mengharap pada yang kita ditolong. Itu Allah akan memberikan jalan lain. Contoh saya ini saya nggak ceritakan orang lain, saya ceritakan diri saya sendiri, bahwa apapun yang kita lakukan insya Allah ya kita akan menemukan jalan. Allah selalu membuka jalan pada kita. Gitu. Kalau kita ada bencana, ada musibah apa, alhamdulillah kita bisa berangkat. Contoh kayak di Cileksa itu, Bogor, waktu banjir bandang, yang teman-teman lain tidak bisa masuk ke area Cileksa, yang waktu helinya Pak Jokowi nggak bisa turun itu kan, kita dengan trekking 9 jam dengan teman-teman relawan kita bisa mengcover logistik ke pengungsi yang sudah sekian hari belum mendapatkan logistik dan lain sebagainya. Itu kita akan bermakna. Berarti Mbah Tikno ini untuk pengalaman operasi SAR sendiri udah banyak ya? Ya alhamdulillah, alhamdulillah berkat itulah sebenarnya kita belajar sambil jalan. Kemana aja Mbah ada? Ya mulai dari itu 93 ya, gempa Liwa kita berangkat. Gempa Liwa itu di Liwa, Lampung Barat ya? Lampung Barat itu. Yang di makam massal itu. Kalau dari Bukit Kemuning arah sebelum Baradatu itu ada simpang 3 Bukit Kemuning itu kita naik ke atas ke arah Danau Rano. Ke arah Pagar Alam. Nggak mudeng sih kalau itu. Ya, itu juga massal itu, makamnya di makam massal seperti kasus tempat saya kan juga dimakamkan massal warga saya. Itu juga di makam massal. Waktu tsunami Aceh berangkat juga. Berangkat, kebetulan saya masih jadi driver itu. Driver apa? Driver truk kayak waktu itu. Saya lagi bawa gamelan dari Purbalingga. Saya ngedrop gamelan ke Pekanbaru, Aceh. Tsunami itu, bongkar barang kita bongkar semuanya di Pekanbaru, kita langsung berangkat ke Aceh. Iya, pakai kol diesel dulu waktu sana sama teman-teman ternyata tuh. Terus kemana lagi Mbah selain itu? Tuh, ya terus ke Lombok, ya kan? Jauh-jauh ya? Lombok kita berangkat, ketika di Lombok kita 11 hari. Jangan-jangan gempa Palu juga berangkat? Palu berangkat. Cuma ngedrop aja ke ngedrop anak-anak. Itu ya di sana 2 hari kita balik lagi. Anak-anak sampai 29 hari. Anak-anak saya di Palu kemarin. Terus kalau ke Cileksa itu saya cuma 7 hari di Cileksa, Bogor. Kalau kemarin Cianjur kita sampai 11 hari. 11 hari di Cianjur. Ya. Ketemu sama teman-teman Basarnas juga. Kita ke Cijedil kemana gitu kan. Kan banyak. Pertama kita kirim personil Cianjur gempa jam siang kan itu kan jadian. Anak-anak saya jam 5:30 sore udah berangkat. Jam 5:30, terus yang lain jam 10 malam. Ada yang pagi hari. Jadi dari Temanggung ini anak-anak saya ada 30-an anak yang berangkat ke Cianjur. Dari sini? Dari sini. Ada yang ikut tim Basarnas, kita kirim 2 orang yang lewat Semarang, yang sore hari, terus yang berangkat malam hari, anak-anak Tagana dari Temanggung, bikin DU di dapur umum di Cilaksa, Cianjur, terus kita berangkat pagi harinya. Apabila teman-teman menyukai channel ini, silakan untuk di-subscribe, kemudian di komen, like, dan di-share agar channel ini semakin berkembang, semakin bisa membawa eksistensi relawan di Indonesia. Relawan di Indonesia semakin baik, semakin maju, dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Amin. Terima kasih.